bagaimana kedisiplinan siswa. Seperti yang adik sebutkan tadi itu bagaimana kemampuan kolaborasi mereka gitu. Kesamaannya adalah sama-sama menilai siswa atau peserta didik. Pronunciation-nya, lalu bagaimana lafalnya, bagaimana kelancarannya, itu misalkan itu kemampuan berbicara pada mata pelajaran bahasa. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Kita, tempat kita ngobrol santai sekaligus membahas tentang dunia pendidikan. Saya Indra. Dan saya Dena. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting namun masih kurang diperhatikan, yaitu terkait dengan penyusunan butir non-tes pada pembelajaran di sekolah dasar. Nah, benar sekali nih Dena. Nah, teman-teman, ketika kalian mendengar kata asesmen itu kan yang terbayang di pikiran kalian itu kan pasti tentang penilaian. Itu ada pilihan ganda, kemudian ada esai dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut tidak seperti yang kalian bayangkan ya teman-teman. Jadi sebuah penilaian itu untuk mengukur karakteristik dari peserta didik itu tidak bisa diukur dengan cara-cara itu. Ya benar banget Indra. Jadi dalam pengukuran aspek-aspek yang seperti yang disebutkan oleh Indra tersebut bisa diukur melalui tes tertulis, namun ada beberapa aspek yang tidak dapat diukur melalui tes tertulis, yaitu seperti rasa percaya diri, rasa sosialis, Kerjasama. kerjasama dan hal sebagainya. Nah, di sini peran dari penyusunan butir non-tes ini menjadi sangat penting agar dapat mengukur aspek-aspek yang tidak dapat diukur melalui penyusunan butir tes lainnya. Nah, benar sekali nih yang telah dikatakan oleh rekan saya Dena. Nah, teman-teman, untuk membahas topik tersebut, pada podcast kali ini kita akan kedatangan tamu spesial yaitu dari Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya dosen pengampu mata kuliah Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran di ISTI. Nah, selain menjadi dosen, beliau juga merupakan wakil dekan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu Bapak Dr. Putu Aditya Antara SPD MPD. Selamat datang Bapak. Selamat siang. Terima kasih atas telah hadir pada podcast kami. Untuk kabarnya bagaimana ya Bapak? Luar biasa, tetap semangat. Kita semangat nih Kang ya. Ini Bapak, jadi kesibukan yang Bapak alami akhir-akhir ini kan kami tahu bahwa Bapak itu merupakan wakil dekan. Selain menjadi wakil dekan, Bapak juga mengampu Mata kuliah asesmen dan evaluasi. Untuk kesibukannya nih ke Bapak? Ya, ini minggu-minggu ini saya sedang mempersiapkan lomba FIPJIP itu yang nanti tanggal 24 kita berkompetisi ya di Makassar, itu di Universitas Negeri Makassar. Jadi mahasiswa sedang kita latih, sedang diajak lomba-lomba, sedang mulai final ini untuk lomba di Universitas Negeri Makassar. Jadi effortnya sangat tinggi ini, hektik kita minggu-minggu ini ya. Wah, akhir-akhir ini saya tahu Bapaknya sangat sibuk ya. Luar biasa. Dan selain dari kesibukan tersebut, ada hal yang saya sangat apresiasi nih ke Bapak terkait dengan pembuatan video edukasi nih Bapak. Ya, sip. Terkait dengan video tersebut, kemarin nih saya sempat melihat beberapa video Bapak yang Bapak post di TikTok terkait dengan penyusunan dari butir tes nih Bapak. Iya. Nah, di sini kami juga ingin bertanya nih ke Bapak terkait topik yang hampir sama nih yaitu terkait dengan penyusunan dari butir non-tes. Non-tes ya, oke. Iya Pak, seperti yang telah dikatakan oleh rekan saya Dena Nike, sebelumnya kami juga sempat membuat ataupun mendapatkan tugas mengenai penyusunan butir non-tes nih ke Bapak. Nah, terkait video yang sudah dijelaskan oleh Dena tadi, itu kan mengenai penyusunan butir tes. Nah, kami rasa itu memiliki sedikit kemiripan, namun ada perbedaan yang belum kami temukan pastinya. Nah, agar kami tidak konsepsi dengan miskonsepsi ya. Untuk perbedaan antara penyusunan butir tes dengan butir non-tes ini bagaimana? Iya, oke. Tes dan non-tes, kemiripan atau kesamaannya adalah sama-sama menilai siswa atau peserta didik kita. Baik tes maupun non-tes, tujuannya adalah sama-sama menilai peserta didik kita untuk menguji atau menilai hasil materi yang sudah kita berikan ke siswa kita. Nah, perbedaannya
Perbedaannya sedikit itu ya, sedikit. Kalau tes itu dia lebih ke sifatnya yang kognitif, artinya ke yang materi gitu ya, materi yang disampaikan. Misalkan kalau di sebuah pembelajaran ada materi yang disampaikan yaitu kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kemampuan berbicara, bagaimana dia pronunciation-nya, lalu bagaimana lafalnya, bagaimana kelancarannya, itu misalkan itu kemampuan berbicara pada mata pelajaran bahasa. Kalau dinilai itu dengan sebuah proses evaluasi pembelajaran atau assessment, itu disebut dengan tes. Tapi ini kategorinya achievement test gitu ya. Tes prestasi ini, tes prestasi itu adalah tes hasil belajar. Tes hasil belajar materi kemampuan berbicara yang diajarkan pada materi pelajaran bahasa. Gitu ya. Itu tes itu juga. Karena ada juga tes formal, adik-adik mungkin sempat ada yang mengikuti tes psikologi kayak gitu. Itu pernah ada mungkin di antara adik-adik dan teman itu ada yang pernah mengikuti tes psikologi, pernah ya, tes potensi akademik. Nah, itu namanya tes juga, tapi tes formal dia, tes baku dia yang dimiliki oleh para psikolog. Nah, di sisi lain, ada beberapa hal yang dinilai tidak harus bentuknya tes ya, tes achievement test atau tes prestasi, bukan tes hasil belajar. Misalnya, bagaimana motivasi belajar siswa di kelas. Bagaimana sikap siswa di kelas, nah itu ya. Bagaimana kedisiplinan siswa, seperti yang adik sebutkan tadi itu, bagaimana kemampuan kolaborasi mereka gitu. Nah itu tidak materi yang disampaikan oleh guru di kelas. Jadi, tapi kita membutuhkan untuk dinilai. Jadi kita nilai dengan konsep non-tes. Jadi itu posisinya, itu perbedaan antara tes dan non-tes. Jadi tes untuk materi-materi pelajarannya, untuk menilai materi seberapa jauh ketercapaian materi pembelajaran kita, sedangkan non-tes untuk menilai-nilai yang terkait dengan sikap gitu. Kalau di taksonomi Bloom itu afektifnya gitu ya, bagaimana motivasinya, bagaimana sikapnya, disiplinnya, kemampuan kerjasamanya dan lain sebagainya. Ini Bapak, artinya dalam artian penyusunan butir tes dengan butir non tes itu sebenarnya sama, yang dimana hampir mirip, sama-sama menilai. Namun perbedaannya kalau penyusunan butir tes itu cenderung ke penilaian kognitifnya. Iya, Kalau penyusunan butir non tes itu cenderung ke afektifnya, afektifnya. ya Nah, betul. terkait tujuannya nih ke penyusunan dari kedua penyusunan butir tes dan penyusunan butir non tes itu apa nih tujuannya? Gitu, Pak? Ya, tujuannya baik tes maupun non-tes untuk melihat dan mengukur kemampuan utuh dari siswa kita. Karena harus kolaborasi ini, selain guru itu menilai kemampuan kognitif siswa yang berbentuknya tes, materi pelajaran itu ya yang dinilai dengan tes, tapi guru kan penting juga menilai kemampuan siswa kita ini untuk menghadapi pembelajaran abad 21 ini. Critical thinking gitu misal, kemampuan berpikir kritis itu dinilai dengan non-tes. Lalu kreatif, kemampuan berpikir kreatif itu dinilai dengan non-tes dia. Lalu kolaborasi itu dinilai dengan non-tes juga. Lalu komunikasi gitu, kemampuan komunikasi itu bisa dinilai juga dengan non-tes gitu. Jadi di situ ininya apa hal kesamaan dan perbedaannya. Tuh deh. Oke Bapak, berarti tujuannya ini ke untuk sebagai penilaian tentunya Iya, Bapak. sebagai penilaian utuh dari peserta didik kita. Karena siswa kan tidak hanya nilai akademik saja, tapi sikapnya perlu dinilai juga dan motoriknya perlu dinilai juga. Kalau itu tidak dinilai, kita tidak sempat melakukan pendidikan. Karena mengajar dan mendidik itu kan beda. Mengajar memberikan materi, mendidik memberikan penanaman moral, karakter, sikapnya gitu loh dan motoriknya. Oh, berarti terkait dengan penyusunan tujuan dan penyusunan ini itu untuk dapat mencapai tujuan Figur, ya. ya tujuan abad ke-21 ini terkait dengan cara mereka berkolaborasi, Iya, iya. berpikir kritis dan Iya. sebagainya kayaknya Bapak ini. Ya, jadi
seorang guru harus bisa menilai figur siswanya secara seimbang. Makanya dilakukan asesmen penilaian. Baik itu penilaian dengan tes yang cenderung ke kognitif, cenderung ya, padahal bisa juga di yang lain, dan non tes yang cenderung ke afektif dan psikomotor. Gitu. Ini Bapak, setelah tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai pengertian dan perbedaan antara butir non-tes dengan butir tes, kemudian menjelaskan tentang tujuannya. Nah, terkait penyusunan kan pasti kami nantinya akan diminta untuk membuat penyusun untuk penyusunan butir non-tes. Iya. Nah, bagaimana, apakah Bapak memiliki tips and trick bagaimana cara kita menyusun butir non-tes tersebut? Iya, betul. Eh, untuk menyusun butir-butir soal non-tes itu kita harus memilih bentuk non-tesnya apa nih? Karena ada beberapa bentuk non-tes. Ada angket atau kuesioner, ada observasi, ada kegiatan wawancara, gitu ya. Ada portofolio, gitu. Ada penilaian diri, ada sosiometri, gitu loh. Jadi itu penilaian non-tes dia. Nah, sekarang kita mau memilih yang mana? Contohnya, kalau kita memilih angket atau kuesioner terkait dengan motivasi belajar siswa. Nah, ini kita buatkan instrumennya. Untuk membuat instrumen non-tes, angket, bentuknya angket atau kuesioner, untuk motivasi belajar, kita cari dulu teori-teori tentang motivasi belajar. Apa saja motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Nah, itu misalkan ininya, aspeknya. Kita istilahkan ini sebagai sebuah variabel. Variabel motivasi ini aspeknya ada intrinsik dan ekstrinsik. Ada indikator-indikator di dalamnya. Nah, inilah yang akan kita buatkan instrumen yang berbentuk kuesioner yang akan kita berikan ke siswa kita. Gitu. Artinya dalam menyusun itu yang pertama hal yang paling kita perlukan itu untuk menentukan apa yang kita ukur terlebih dahulu dan menentukan alat ukurnya. Iya, betul. Untuk mengukur kan tidak boleh kita serta-merta sekarang mau mengukur motivasi belajarnya langsung ukur nggak bisa. Kita harus siapkan instrumennya dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membuat instrumen. Tapi kalau kita sudah terbiasa ada instrumen motivasi belajar di kelas, itu aja kita pakai gitu ya. Tapi kalau ketika mengawali sekarang motivasi belajar di kesempatan semester berikutnya kita akan menilai berpikir kritis siswa. Itu kita buatkan instrumennya. Jadi dari awal nih Pak terkait dengan penyusunan butir non-tes ini itu sangat hampir sama ya Nika sama dengan butir butir tes Tes, nih, Kak. iya betul. Prosesnya sama kok dengan tes. Hanya aspek yang dinilai kecenderungan berbeda. Kalau tes ke kognitif cenderungnya, kalau non tes ke afektif cenderungnya. Itu aja sih. Penyusunannya sama dan konsepnya sama, prosedurnya sama. Hanya variabelnya yang berbeda. Kalau tes hasil belajar atau achievement test, capaian pembelajaran yang ada di sekolah itu sesuaikan dengan kurikulum. Sedangkan kalau non tes ingin ingin menilai kolaborasi siswa, variabel kolaborasi, cari teori-teori kolaborasi ini. Kerjasama apa saja aspek-aspeknya, jadikan indikator, jadikan hasil nanti itu, jadikan butir. Demikian. Mungkin itu aja nih Kak Bapak terkait dengan Oke. podcast kita kali ini. Sip, mantap. Jadi sebelum kita mengakhiri mungkin dari Bapak ada yang ingin disampaikan nih Kak terkait dengan butir non-tes ini khususnya bagi mahasiswa PGSD nih Kak Bapak. Ya, nah, terima kasih untuk mahasiswa PGSD atau mahasiswa-mahasiswa yang lain dalam proses menjadi seorang calon guru, ya karena tamatan pendidikan ini menjadi calon guru, persiapkanlah diri untuk bisa memiliki kemampuan melakukan asesmen yang di dalamnya kalau dirunut ke bawah setelah memahami instrumen ada yang bentuknya tes dan non tes ya. Seimbangkanlah itu gitu. Jangan siswa itu dinilai hanya dengan tes, achievement tes saja, dari hasil belajar saja. Hasil belajar materi yang disampaikan saja, tapi nilailah juga non tesnya. Sikapnya dinilai. Yang tadi kan kognitifnya itu. Yang kalau tes hasil belajar itu terkait dengan materi-materi yang dibelajarkan, itu kognitif cenderungnya.
nilailah juga sikapnya atau afektifnya dalam taksonomi Bloom itu. Sehingga dan plus lagi dan plus lagi nilai motoriknya juga. Sehingga kita akan bisa memberikan materi utuh ke siswa kita dan menilainya secara utuh menurut taksonomi Bloom, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik teman-teman, mungkin sekian episode kita kali ini. Semoga video kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat dalam hidup perkuliahan dan Semangat. jangan pernah menyerah dalam prosesnya. Jangan pernah menyerah. Baik, sekian saja. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih Pak. Pak, Jos.